Oke, anak-anak, kita mulai dulu pelajaran hari ini. Semangat ya. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Oke, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita patut bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa meskipun kita laksanakan secara daring. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Saya minta untuk kita untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan kita. Berdoa memulai pelajaran pagi ini. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang namanya perangkat keras. Mungkin masih ada yang ingat materi yang kita pelajari kemarin? Ada yang tahu? Ada beberapa sejarah komputer yang sudah kita pelajari kemarin. Safira coba. Sejarah komputer ada berapa aja tadi? Ada 5, Bapak. Ada 5, Pak. Iya. Ada 5 generasi komputer. 5 generasi komputer ya. Oke, saya kira sudah tahu semua materi yang sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan mempelajari perangkat keras. Di sini kita akan sedikit mengulas tentang apa itu perangkat keras. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dasar anak-anak. Anak-anak pernah ke minimarket apa enggak? Minimarket kayak Pernah. Saya kira sudah sering ya, minimarket Indo, April atau Alfa itu sudah saya kira kenal semua. Pernah melihat hal-hal seperti ini. Jadi pada saat kita transaksi ya, barang yang kita beli ditembak ya, ada ditembak untuk dimasukkan untuk mengetahui harganya berapa, begitu ya anak-anak. Terus nanti setelah masuk ya, sudah datanya sudah selesai diproses, kira-kira anak-anak nanti dapat apa dari Nota. Truk, Pak. ya, dan nota atau struk ya. Dari situ anak-anak, beberapa perangkat yang sudah kita pelajari, kalau kita amati di dalam penggunaan kasir ya, anggaplah kasir, di mana di situ ada beberapa perangkat yang akan kita identifikasi di sini, yakni perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Salah satunya adalah yang biasa digunakan untuk tembak, itu nanti kita pelajari bersama. Bahkan sampai mencetak untuk struknya itu akan kita pelajari. Ini seperangkat seperangkat alat kasir, di mana ada monitor, terus ada untuk input scannernya, terus ada printernya. Nah itu. Nah, dari pembelajaran itu anak-anak, kita akan belajar pada pertemuan kali ini, yakni kita akan pelajari tentang perangkat keras itu apa. Terus kita akan mengidentifikasi dari beberapa perangkat keras yang ada pada komputer. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi fungsi-fungsi perangkat tersebut. Terus yang keempat, kita akan menganalisa hubungannya antar perangkat-perangkat tersebut yang ada di dalam komputer, mulai dari perangkat input, proses, dan media penyimpanan atau storage device ini, dan output device. Selanjutnya kita akan mempraktekkan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Yang terakhir, kita akan melakukan proses cool boot dan warm boot. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta anak-anak untuk masuk ke link ini, atau yang menggunakan HP, yang menggunakan 2 perangkat, bisa menggunakan scan QR code ini, masuk ke quizzes.com, kode joinnya menggunakan 59551. Oke, dipersilakan anak-anak. 3 teratas itu ada namanya Aurelia ya. Terus Jihan sama Talita, nilainya rata-rata 80 semua. Kita beri aplaus kepada 3 orang tersebut. Semoga nanti nilainya dipertahankan di kegiatan di post-test nanti. Oke, tepuk tangan. Sebelum ke aktivitas kalian, saya sedikit menyinggung terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Berbicara hardware itu nanti pasti ada hubungannya dengan sistem komputer. Nah, sistem komputer ini ada 3 bagian anak-anak yang perlu kita pahami. Nah, kita fokus pembelajaran kita hari ini yakni adalah hardware atau perangkat keras.
Nah, hubungannya di dalam perangkat keras itu anak-anak, yang sudah saya sampaikan di tujuan tadi, di keempat perangkat ini itu memiliki hubungan di mana setiap perangkat input ya, itu akan diproses ke dalam pemrosesan atau dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. Dari processing unit ini, itu nanti tidak bisa bekerja sendiri, tapi akan dibantu oleh yang namanya storage device. Semua alat proses ini, semua yang diproses oleh komputer, baik yang dikelola dari input atau dari memori, itu nanti akan dikeluarkan lewat perangkat output. Yang nampak nanti biasanya nampak di layar monitor kalian atau bisa ditampakkan kepada kertas atau yang kita print tadi, seperti kasir tadi. Ada tugas LKPD yang sudah saya share. Apa sudah dapat semua ya? Sudah, Pak. Oke, sudah ada semua. Di LKPD itu lembar aktivitas kalian, lembar kerja kalian, itu nanti ada 2 aktivitas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan nama perangkatnya itu apa, terus fungsinya apa, terus masuk ke kelompok apa. Setelah diselesaikan, ini bisa dimasukkan atau di-upload ke dalam Microsoft Teams di bagian assignment ya. Kedua, ada aktivitas praktek kalian. Nah, di sini ada 2 lembar kerja. Yang pertama ada laptop sama komputer, kalau kalian menggunakan laptop sama komputer, atau bisa menggunakan smartphone. Di lembar kerja LKPD sudah saya siapkan 2 lembar kerja praktikum. Untuk kelompoknya anak-anak, karena kita diminta di sini untuk mengisi nama kelompok, untuk ketentuan kelompoknya, setiap kelompok sudah kita tentukan ada 4 siswa, dan saya minta nama kelompoknya kita buat nama tema pahlawan. Terus setelah itu nanti tunjuk satu teman kalian yang nanti ditunjuk sebagai ketua kelompok. Waktu kalian selama diskusi ini, saya beri waktu sekitar 20 menit ya. Diskusinya 20 menit, nanti untuk penyajiannya 20 menit, untuk presentasi insya Allah cukup. Silakan masuk ke grupnya, ke kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan ya. Waktu kalian 20 menit dari sekarang. Nanti jam 8.20 sudah harus selesai. Ada Pak Saleh. Halo Pak. Bagaimana? Ada Belum Pak, ya Allah. kesulitan mana? Jadi aktivitasnya nanti kalian 2 itu ya, mengerjakan yang tadi perangkat itu, sama yang praktek bisa menggunakan HP atau komputer. Halo Pak, sebentar Pak. Halo, apa ada kesusahan di sini? Nah, ini maksud saya itu dikerjakan model seperti ini, dibuka di kalian bisa mengerjakan bareng-bareng gitu. Oke. Ya, Baik, ini tinggal diisi nanti fungsinya apa. Terus ada juga yang mengerjakan yang yang kegiatan kedua. Astagfirullahaladzim Pak Soleh. Pak Soleh kaget. Pak, kagetin Pak. Ya kaget. Gimana, tugasnya sudah selesai? Belum Pak. Belum Pak. Tinggal apa yang susah? Apa ada kendala? Nggak ada kendala, cuman apa namanya lagi nulis yang apa sih yang tugas itu loh, Pak, yang menyalakan. Oh, menyalakan itu perangkat itu. Ya. Itu sudah selesai atau belum? Yang gambar-gambar itu sudah Pak. Oh, begitu. Sip. Oh iya Pak, Good job. itu ditulis semua Pak, yang apa namanya menyalakan Lembar isi komputer petikum. sama HP. Pilih salah satu aja, pilih komputer atau HP. Kalau sudah HP selesai ya HP aja. Selamat datang kembali anak-anak. Ada kelompok yang sudah selesai semua? Belum saya tunjuk, mungkin ada satu kelompok yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kelompok 2 yaitu yang di apa itu nama kelompoknya Kartini. Oke, kelompoknya Isa ya. Oke, silakan Isa. Jadi nomor 1 yaitu RAM. Nah, fungsi dari RAM ini dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya oleh pemrogram. Tidak bersifat permanen. Nah, kelompok dari RAM ini yaitu penyimpanan. Betul. Nomor 2 yaitu prosesor. Fungsi prosesor bertindak sebagai otak perangkat dan memungkinkannya melakukan kalkulasi. Kelompok pada prosesor yaitu pemrosesan. Kemudian hard disk. Hard disk berfungsi untuk tempat penyimpanan segala macam data file serta dokumen virtual. Hard disk termasuk kelompok penyimpanan.
Mungkin kelompoknya Aisyah ini sudah baik ya, tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ini beri aplaus kepada anggotanya juga, ada Berliana, Mariam, sama Jihan itu, dan ketuanya adalah Aisyah. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin yang terakhir, ya, mungkin yang bawah, mungkin kelompok yang lain, kelompok yang bersedia, mungkin satu lagi. Nama kelompoknya kelompok Christina Marta Tiahahu. Ya, Oke, silakan. jadi saya mempresentasikan langkah-langkah menyalakan handphone. Yang pertama bisa menekan tombol power pada sisi handphone. Ya, sisi ini. Itu ditekan untuk menyalakannya. Untuk mematikannya bisa dengan pastikan semua program ditutup agar tidak terjadi hang saat mematikannya. Lalu tekan tombol power lagi. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjabarannya yang luar biasa. Kita beri aplaus anak-anak. Kelompoknya Safira itu ada Elvira, terus ada Aurelia ya, sama Sahida. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Kira-kira materinya sudah anak-anak pahami semua tadi. Mulai dari anak-anak sudah bisa mengidentifikasi perangkat-perangkat yang ada di komputer dan prosedur cara melakukan mematikan sama menonaktifkan perangkat baik komputer atau smartphone. Nah, pada akhir ini anak-anak, sebenarnya saya punya kuis, cuma karena melihat waktu sudah tinggal berapa menit, nggak memungkinkan sepertinya. Kuisnya nanti akan saya buat, jadikan PR aja, di mana pada pembelajaran kali ini saya melihat keaktifan anak-anak dalam mulai dari awal sampai akhir ini saya kira luar biasa semuanya. Terima kasih banyak sudah berperan aktif dalam pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ini saya kira luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan apa yang kalian ilmu yang sudah dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti. Terakhir anak-anak, di kegiatan kita kali ini dari beberapa materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari bahwa komputer itu memiliki beberapa perangkat, mana ada perangkat hardware, software, dan firmware. Dan hardware-nya ini ada bagian input, proses, sama output. Yang terakhir, anak-anak di praktek tadi, anak-anak harus melakukan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer atau smartphone sesuai yang dianjurkan agar komputernya atau smartphone-nya bisa berjalan dengan baik atau tidak crash. Nah, itu pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari perangkat lunak, langsung menggunakan perangkat lunak, yakni kita akan mempelajari Microsoft Excel, itu ya, di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, sebelum kita akhirin pelajaran kita, saya minta tadi ke ketua kelasnya, Vita, silakan di BPNDA membaca doa kafaratul majelis. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, saya kita berdoa dan para Oke, terima kasih anak-anak sudah partisipasi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetap anak-anak jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, karena kita masih dalam pandemi ini, selalu jaga 5M. Oke, itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan bisa live sendiri.